Mari bersama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita sama-sama akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, untuk hari yang Kau berikan bagi kami semua, boleh beribadah di hari ini. Saatnya kami datang kepadamu, membuka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan dinyatakan bagi kami. Biarlah Engkau menyatakan semua apa yang menjadi kehendak-Mu, rencana-Mu, keinginan-Mu dalam hidup kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Firman yang akan memerdekakan kami, firman yang akan membangkitkan iman kami, firman yang akan membuat kami makin berkenan kepada Engkau hidup kami. Urapi kami sekalian, biarlah konsentrasi pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan hari ini. Kami siap sambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama hari ini kita tetap percaya kepada Tuhan dalam segala apapun yang kita alami, dalam pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, khususnya di hari-hari ini ketika di sekitar kita dihantui dengan berbagai macam ketakutan dan bahkan kekhawatiran oleh sebab wabah COVID-19 yang mewabah bukan hanya di daerah kita tetapi di seluruh dunia. Saya katakan dari awal kita perlu bersyukur. Kenapa? Bahkan kita perlu percaya yang dinyatakan lewat ucapan syukur kita, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Raja di atas segala raja. Dia memerintah atas segalanya, dan kita juga percaya bahwa Dia mengendalikan semuanya. Jadi dengan kita bersyukur kepada Tuhan, kita mau menyatakan bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang besar kuasanya. Ini gak bisa diragukan lagi. Kekuasaannya yang mengendalikan semuanya tidak bisa diragukan lagi. Dan saya bisa pastikan bahwa setiap doa-doa yang dinaikkan oleh hampir setiap orang percaya hari ini didengar oleh Tuhan, sehingga Tuhan berkuasa untuk bisa menghentikan semua wabah maupun krisis yang menyertai daripada wabah ini. Sehingga hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara tentang terobosan keintiman dengan Tuhan. Karena ternyata Tuhan mau supaya dalam waktu-waktu yang sekarang ini, yang kita kenal dengan istilah stay at home, tinggal di rumah, supaya kita menggunakan waktu-waktu ini untuk kita bisa mengalami terobosan keintiman dengan Tuhan secara pribadi, tetapi juga di dalam keluarga kita. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama saudara dari seorang raja, itu Raja Daud, yang menulis satu mazmur di dalam Mazmur pasal 119. Di ayatnya yang ke-164. Sekali lagi Mazmur 119 ayatnya yang ke-164. Demikian bunyi firman Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Sekali lagi, 7 kali dalam sehari aku memuji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Menarik ketika kita belajar tentang Raja Daud, kita bisa menalar bersama seorang raja pastilah seorang yang sangat sibuk. Ini tidak bisa lagi kita pungkiri bersama bahwa seorang raja pasti sibuk bagaimana membuat atau memimpin
suatu kerajaan supaya bisa berjalan dengan baik. Belum lagi pada masa itu ada masalah di dalam, masalah ancaman dari luar. Tetapi seorang raja, yaitu Raja Daud, masih memiliki waktu, dikatakan bahwa 7 kali sehari. Dalam kesibukannya dia memiliki waktu untuk memuji-muji Tuhan. Waktu dia persiapkan dengan sebaiknya untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Sehingga hari ini kita tidak bisa berdalih ketika kita berkata bahwa kita terlalu sibuk sehingga tidak bisa punya persekutuan dengan Tuhan lagi. Apatah lagi hari-hari ini, hari-hari kita banyak di rumah. Kita harus menemukan bahwa apa rencana Tuhan di situ. Ternyata rencana Tuhan adalah ketika Tuhan belum menghentikan wabah ini, supaya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang ada ini, kesempatan demi kesempatan ini, untuk kita bisa ada dalam persekutuan dengan Tuhan, untuk kita ada dalam terobosan keintiman dengan Tuhan. Mari bersama kita akan belajar dari seorang Daud ini, bahwa kita harus mengalami level terobosan keintiman dengan Tuhan. Yang pertama saudara, dalam level keintiman dengan Tuhan yang dimiliki oleh Daud, dalam tulisan-tulisan Mazmurnya banyak berbicara tentang Daud setiap saat ketika ada permasalahan pergumulan yang dia alami, dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dia memanggil nama Tuhan, dia mencari Tuhan. Salah satu Mazmur yang dia tulis, Mazmur pasal yang ketiga ayat 4 sampai ayat yang kelima. Ini bicara tentang konteks sejarahnya, bicara tentang itu saat dimana Absalom anaknya mengejar-ngejar untuk membunuh Daud. Ini waktu yang sangat-sangat mendesak bagi Daud untuk berbicara dan bahkan untuk berseru kepada Tuhan. Sehingga dalam Mazmur ini dituliskan, atau Daud mengatakan begini saudara, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Dengan nyaring Daud berseru kepada Tuhan. Daud ketika ada masalah-masalah yang terjadi, cepat sekali dia untuk datang, pertama untuk datang kepada Tuhan. Berbeda dengan kita, dengan banyak orang, kita berusaha untuk bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan kita dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi orang yang mau belajar intim dengan Tuhan, khususnya untuk saat-saat ini, kita percaya bahwa keadaan-keadaan yang terjadi hari ini memaksa kita untuk kita datang kepada Tuhan. Bahkan mendorong kita untuk mari kita datang kepada Tuhan. Di dalam level pertama ini kita belajar bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kita ingin intim dengan Tuhan karena kita membutuhkan pertolongannya. Ini level yang pertama, kita mau dekat dengan Tuhan karena kita ingin mendapatkan pertolongannya. Masalah yang dialami oleh Daud, demikian masalah-masalah kita, dalam masalah-masalah yang mungkin terjadi begitu mendadak, terjadi di saat-saat dimana kita tidak bisa mengatasi masalah itu. Ini saat dimana kita mengalami level keintiman dimana kita langsung mau mendekat kepada Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan supaya kita mendapatkan pertolongan kita tepat pada waktunya. Tapi Ibrani juga berkata bahwa masuklah ke takhta kasih karunia untuk engkau mendapatkan pertolonganmu tepat pada waktunya. Dan kemudian kita belajar saudara bahwa kita harus masuk kepada keintiman atau level keintiman yang berikut. Bukan hanya kita ingin dekat atau kita intim dengan Tuhan karena kita ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, tetapi ternyata kita diminta oleh Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan supaya atau agar kita bisa mendapatkan ketenangan dan bahkan kekuatan dalam roh kita. Ini level yang dialami oleh Daud, saudara. Kalau saudara lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua, di sana Daud menulis begini, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang.
daripada nyala keselamatanku. Dan di bacaan yang lain juga ke dalam Mazmur pasal yang ke-73 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya percaya bahwa ada level keintiman yang Tuhan mau kita alami. Yang berikutnya adalah bukan hanya karena masalah kita datang, tetapi kita mau mendekat kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan ketenangan daripada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Kita mengerti dengan prinsip ketenangan ini. Orang yang tenang pasti akan bisa melakukan segala sesuatu dengan maksimal. Berbeda dengan orang yang lagi ketakutan atau lagi panik, pasti berantakan semua. Betul saudara? Tetapi ketika kita melakukan dalam ketenangan, saya percaya kita akan bisa memperhatikan hal-hal yang kecil. Kita bisa lebih teliti. Kita bisa lebih mengerjakan dengan hasil yang lebih baik. Sehingga Tuhan mau kita tenang sebetulnya hari-hari ini. Dengan cara kita ambil keputusan hari ini untuk dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, terus mau datang secara pribadi maupun keluarga untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Dan imbas daripada atau dampak daripada kita dekat dengan Tuhan ini, kita mendapatkan yang namanya ketenangan. Tapi mari kita lihat, apakah hanya ketenangan? Saat datang kepada Tuhan, dia bukan hanya datang dalam masalah, tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, dia datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Dia datang untuk memuji Tuhan. Saya percaya bahwa bagian daripada iman yang sejati adalah ada masalah yang terjadi, kita tetap datang bersyukur kepada Tuhan. Dan dampaknya ternyata real sekali, nyata sekali. Kita mendapatkan ketenangan di balik itu semua, dan di balik ucapan syukur, di balik ketika kita memuji menyembah Tuhan, walaupun dalam keadaan masalah. Tapi kalau kita berkata mengucap syukur itu dalam segala hal. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukan hanya tenang hidup kita, tapi dampak yang lain adalah ternyata kedekatan kita dengan Tuhan. Kita datang untuk bersyukur memuji Tuhan. Kita datang dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan roh. Ini saya percaya bahwa yang dibutuhkan oleh kita hari-hari ini bukannya ketenangan, tetapi kekuatan roh. Kekuatan roh ini yang akhirnya akan menguasai setiap jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita akan dikuasai oleh roh kita. Sampai akhirnya adalah tubuh kita pun ini akan dikuasai oleh Tuhan. Tidak secara kebetulan ketika penelitian berkata bahwa COVID ini tidak akan mewabah orang-orang yang punya imun tubuh tinggi. Sehingga mari kita lihat bersama-sama di saat mana imun kita akan tinggi. Tidak secara kebetulan ketika Alkitab mencatat ketika kita tenang, imun kita ini akan kuat. Tetapi juga ketika roh kita kuat, Alkitab berkata, ini akan bisa menguasai setiap jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita. Dan akhirnya pikiran-pikiran yang negatif ini tidak akan ada dalam kehidupan kita. Ketakutan-ketakutan ini tidak akan ada dalam kehidupan kita. Sehingga imun tubuh kita pun otomatis akan kuat. Amin saudara. Saya percaya ini yang Tuhan mau bagi kita. Mendekat kepada Tuhan sampai engkau mendapatkan ketenangan. Mendekatlah kepada Tuhan sampai engkau mendapatkan kekuatan dalam roh saudara. Kita tidak bisa membayangkan harapan kita sih COVID ini atau wabah ini dan dampak ekonominya selesai secepatnya. Tetapi ketika kita melihat kenyataan-kenyataan yang sedang terjadi, secara hitungan-hitungan para ahli pun berkata bahwa mungkin akhir tahun akan selesai. Tapi mari kita lihat bersama-sama bahwa ternyata keadaan-keadaan yang kalau kita lihat dalam Alkitab, mungkin saja ada banyak hal-hal yang lain lagi akan terjadi. Saya tidak sedang pesimis hidup saya, tetapi inilah kenyataan yang terjadi. Bahwa dunia ini semakin tidak bisa menjanjikan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Tuhan mau saat-saat ini digunakan untuk roh kita bisa kuat saudara.
Kalau roh kita kuat, saya percaya bahwa pikiran kita akan terjaga dan fisik kita juga akan mulai memunculkan imun tubuh yang kuat. Dan saya percaya bukan hanya kekuatan imun, tetapi kekuatan roh. Ini yang menjadi goal kita. Untuk apa saudara? Untuk menghadapi apapun. Kalau roh kita sudah dipersiapkan, saya percaya apapun yang akan ada di depan kita, kita akan lebih bisa menghadapi itu. Kekuatan roh yang luar biasa yang dari Tuhan akan membuat kita bisa menghadapi tantangan apapun. Dan yang ketiga saudara, belajar dari seorang Daud tentang keintiman atau level keintiman yang diinginkan Tuhan kita alami hari-hari ini adalah keintiman untuk lakukan kehendak Tuhan. Kita intim untuk kita bisa lakukan apa yang Tuhan mau. Dalam Mazmur pasal 73 ayat 23 sampai 24, Mazmur 73 ayat 23 sampai 24 berkata, "Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tanganku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Dalam ayat ini kita belajar bersama-sama saudara bahwa kita ingin dekat dengan Tuhan untuk mendapatkan tuntunannya, untuk mendapatkan pewahyuannya, untuk memahami lebih lagi tentang kehendak Tuhan bagi kita. Saya percaya bahwa ada banyak memang kehendak Tuhan dalam Alkitab. Spesifik secara mungkin lebih sederhana. Apa yang Tuhan mau untuk engkau lakukan setiap saat ataupun setiap dalam tugas tanggung jawab saudara, dalam pelayanan saudara. Kalau saudara melayani sebagai seorang pelayan Tuhan di gereja, dalam tugas tanggung jawab sebagai seorang mungkin karyawan karena saudara bekerja dalam satu usaha atau satu perusahaan, tetapi juga mungkin engkau seorang pekerja profesi, engkau punya usaha. Ada banyak kehendak Tuhan yang engkau perlu lakukan di sana. Dan engkau butuh pewahyuan dari Tuhan dengan cara engkau dekat dengan Tuhan. Kau butuh mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada firman Tuhan, supaya engkau bisa menangkap, menyerap lebih banyak. Apa sih yang Tuhan pikirkan? Apa sih yang Tuhan kehendaki? Apa sih yang Tuhan inginkan? Dan akhirnya kita bisa bukan hanya memiliki pemahaman tentang kehendak Tuhan, tapi kita nantinya akan melakukan itu bukan dengan kuat dan gagah kita pastinya, tapi dengan kuasa kebangkitan Kristus, dengan kuasa daripada Roh Kudus, memampukan kita untuk bisa melakukan firman ini. Jadi kita ingin dekat dengan Tuhan bukan hanya untuk mendapatkan tuntunan dan memahami kehendaknya, tapi kita ingin dekat dengan Tuhan untuk dapat taat melakukan kehendaknya. Saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan mau hari-hari ini kita mengalami level terobosan dalam keintiman dengan Tuhan ini. Dan level ini sekali bukan hanya saudara datang kepada Tuhan karena saudara membutuhkan pertolongan, tapi saudara juga mau datang untuk saudara mau lebih dekat dengan Tuhan. Dan intinya saudara mendapatkan ketenangan, kekuatan roh. Tetapi lihat level yang Tuhan inginkan untuk kita alami hari-hari ini. Dia mau kita memahami kehendaknya dan kita akan lakukan kehendaknya. Hari-hari ini pasti ada kehendak Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan seperti ini. Dia mau kita dekat dengan Tuhan. Ini salah satu saudara. Dan kita lakukan ini karena kita dekat dengan Tuhan, kita dimampukan untuk melakukan ini. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa mengalami terobosan keintiman dengan Tuhan? Dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2 saudara, kita akan menemukan rahasia. Ada dua rahasia di sini. Untuk bagaimana kita bisa mengalami terobosan keintiman dengan Tuhan. Ayat ini berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Dan ayat-ayat selanjutnya saudara bisa baca sendiri, lanjutkan. Saudara akan menemukan di sana bahwa Tuhan mau saudara percaya kepada Dia lebih lagi hari ini. Kita harus percaya kepada Yesus yang menjamin kita ada dalam jalan yang benar untuk intim dengan Tuhan yang benar. Jadi Yesus akan menjadi jaminan bahwa kita mendekati Allah yang benar. Ini adalah iman kita saudara. Kita tidak akan mungkin menemukan Allah yang benar tanpa Yesus.
Tapi dengan kita berhubungan dengan Yesus, kita intim dengan Yesus, kita percaya Yesus, kita percaya bahwa kita lagi berhubungan dengan Allah yang benar. Kita lagi punya hubungan persekutuan dengan Allah yang tepat. Jadi ini adalah kuncinya. Dan kemudian kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang benar, dan kita membangun hubungan dengan Dia. Tapi ini akan terjadi kalau kita lebih lagi mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ini adalah hal yang sangat penting. Percaya dan menyerahkan hidup. Bukan hanya percaya saja, tapi saudara tidak menyerahkan hidup saudara. Ternyata kunci daripada kehidupan kita untuk mengalami Tuhan lebih lagi ketika engkau ada dalam titik membuat keputusan untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi percayalah kepada Tuhan dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kau tidak salah menyerahkan dirimu kepada Tuhan. Kenapa engkau perlu juga menyerahkan dirimu kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah baik bagi kamu. Tuhan sudah mati, sudah bangkit bagi kamu, memberikan karya yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga sebenarnya bukan dengan paksaan, secara sadar kita akan bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tanda kita percaya kepada Dia. Dan yang berikut, bagaimana kita bisa mengalami keintiman atau level terobosan keintiman dengan Tuhan? Kita harus bersedia hari-hari ini. Kita bukan hanya percaya, tapi punya tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Kita harus memiliki satu tujuan, satu saja tujuan hidup, yakni untuk memuliakan Dia dan menikmati persekutuan dengan Dia. Kalau saudara hari-hari ini mungkin punya banyak tujuan dalam hidup saudara. Saudara hari ini lewat firman Tuhan, lihat tujuan kita hanya satu, memuliakan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Dia. Untuk hal yang lain itu sarana untuk kita pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Tapi itu bukan tujuan kita. Bekerja baik, memang kita harus bekerja. Tapi biarlah waktu kita bekerja dengan cara yang memuliakan Tuhan. Itu maksudnya. Kita bisa terapkan firman ini dalam profesi kita masing-masing. Lakukan semuanya itu untuk memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau. Kita mengalami keintiman dengan Tuhan dengan cara kita percaya. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan, tapi juga kita mau hidup punya tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Bahkan mari kita bersama-sama hari ini berlomba, saudara. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi selama saudara punya prinsip tujuan hidup, saya ada untuk berkenan kepada Tuhan. Setiap hari kita bergumul dengan Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Ketika ada banyak firman-firman yang berkata bahwa dengan berbagai macam tanda yang sedang terjadi, tanda-tanda sedang digenapi, bahwa mungkin, saya berkata mungkin karena saya tidak tahu persis, tetapi pastikan bahwa Tuhan pasti datang. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah takut Tuhan mau datang kapan. Kita tidak akan kaget. Kita dipersiapkan hidup kita karena kita intim dengan Tuhan. Tuhan tidak usah bicara kapan Tuhan datang, tapi paling tidak kita mempersiapkan diri kita dengan cara kita dekat dengan Tuhan hari-hari ini. Sebab itu saya mengajak kita semua, mari kita dekat dengan Tuhan sampai apa yang Tuhan rencanakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kita terima firman Tuhan ini, kita responi firman Tuhan ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hari ini. Situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini mendorong kami untuk mencari Engkau. Tapi bukan hanya mencari Engkau untuk mendapatkan pertolongan, tapi mencari Engkau untuk supaya kami dekat dengan Engkau. Dan kami boleh melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami semua kalau dalam keadaan-keadaan ini kami tidak sibuk dengan Engkau. Kami masih sibuk dengan kesibukan kami sendiri. Tapi biarlah hari ini kami mengambil langkah yang tepat. Waktu stay at home ini kami putuskan untuk memberikan waktu-waktu yang banyak yang baik. Kami sediakan waktu yang tepat untuk ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami yakin, kami percaya kami akan mengalami level
terobosan keintiman dengan Tuhan yang lebih lagi, yang akan membuat hidup kami makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh hidup kami. Kami buat komitmen hari ini untuk mau mengalami kenaikan level di dalam keintiman dengan Tuhan, sampai hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, dipersiapkan kapanpun Tuhan datang. Kami siap untuk ada bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.